Ya, karena ada yang request seputar full stack web development, gimana cara mainnya, gua bakal coba bikinkan tutorialnya khusus untuk lu semuanya, mulai dari nol nih ya guys ya. Tapi kita nggak bikin website yang wow, cuman gue tuh pengen ngeliatin aja untuk main full stack web development itu kurang lebih kayak gini loh gitu ya. Jadi buat kalian yang belum pernah main full stack web development, ini mungkin bisa jadi panduan awal untuk kalian bisa bermain si full stack itu sendiri. Tapi sebelum lebih jauh, lu harus tahu dulu apa yang harus kalian siapin. Masuk ke layar. Yang pertama, udah pasti kalian harus cukup mengenal yang namanya front end. Kalian juga harus mengenal yang namanya back end. Oke. Nah, untuk bermain di full stack web development, pilihan teknologi di front end dan di back end itu boleh berbeda, terserah kalian. Berbeda seperti yang kayak kalau kalian belajar Laravel. Cukup pakai Laravel doang dia bisa membungkus semuanya. Oke. Jadi ini udah full stack ataupun Next.js. Udah full stack dari sononya. Nah, tapi untuk full stack yang kali ini kita bakal main pisah ya, pisah project. Kalau ini kan satu project, ini satu project alias satu website. Nah, kalau yang kita punya project front end, 1 biji, atau 2 biji, atau 3 biji, 4 biji, terserah kalian. Dan juga satu project back end. Yang mana back endnya bakal kita buatkan yang namanya API. Begitulah. Alright. Nah, kalau ilmu front end-nya harus apa aja Bang yang disiapin? Udah standar aja kalau itu mah. Kayak macam HTML, CSS, JavaScript. Nah, kayak gini aja udah lumayan bisa membantu lu lah untuk belajar front end dan masuk ke full stack. Tapi alangkah lebih baiknya lu juga mengenal library ataupun framework-framework yang ada di sisi front end itu sendiri. Kayak macam contohnya ada React.js, ya kan? Ada Vue, ada Angular. Kebanyakannya memang JavaScript. Nah, lu bisa cek selain dari yang 3 populer ini, lu cari aja kira-kira ada apa aja untuk main di front end. Untuk kebutuhan membuat API, kita bisa pakai Python, bisa pakai PHP, bisa pakai Laravel bahkan. Kita bisa juga pakai Next.js kalau mau. Kita bisa pakai Golang, dan lain-lain. Tapi di video kali ini gue bakal tunjukin yang full JavaScript aja. Jadi depan belakang ini full JavaScript ya. Sini JavaScript, sini JavaScript. Pakai apa? Yang udah pasti pakai Node.js. Nah, Node.js ini depannya gue bakal pilih React ya. Belakangnya gue bakal pilih Express. Dan database-nya gue bakal pilih MySQL yang sederhana aja. Wow, tulisan gue udah kayak robotik. Bagus banget ya. Gokil. Alright, React, Express, MySQL. Udah cukup 3 ini aja untuk membuat kalian mengetahui full stack itu bermainnya seperti apa. Ya, kita langsung mulai aja siapin proyekan yang pertama. Kalau gue biasanya mulai dari sisi back end terlebih dahulu. Oke, jadi kita mulai dari setup database. Terus kita masuk ke Express. Express nanti kita bakal bikin satu endpoint. Dari endpoint ini nanti bakal di-consume oleh React.js. Jadi React bisa dapat ke Express, Express bisa masuk ke database, balikin lagi data ke sini, balikin lagi data ke sini, muncul di halaman webnya. Nah, untungnya apa kayak begini? Ini kan si Express API ya di tengah ya. API. Cir, mantap ya gambaran gua. Sini database nih. Thread. Yuhu, sini database. Ini lu punya app 1, app 2, app 3 misalnya. Nah, setiap app itu bisa punya data yang sama karena kita lewat jembatan yang namanya API di sisi backend kita. Jadi semua interaksinya ke sini. Seret. Ini web 1 atau mobile application yang ngehit ke API. Ini web 2 ngehit ke API. Ini aplikasi apa yang ngehit ke API juga. Kita punya satu database di sini yang isinya adalah data-data dari aplikasi yang dibuat sama kita. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aplikasi, terserah kalian. Bebas-bebas saja. So, kita bakal mulai langsung dari database-nya terlebih dahulu. Gue di sini pakai yang namanya dbget ya guys. Kalau kalian lihat sini, gue pakai yang namanya dbget. Nah, dbget ini untuk kebutuhan memanage database biar kita bisa lihat isinya, biar bisa masukin data, tabel, import, export, dan lain-lain. Anggap aja ini tuh kayak phpMyAdmin yang biasa kita pakai ketika kita belajar ngoding. Sama, cuman gue pakai dbget yang open source. Alright. Sekarang kita bikin dulu database baru ya. Klik kanan aja. Create database, taruh aja nama databasenya misalkan belajar full stack, huruf kecil semua ya, belajar full stack, begini aja, tinggal di oke.
Nah, langsung tercipta belajar full stack, belum ada tabelnya, gua create tabelnya dulu, new tabel. Simple, gua bakal bikin tabel user yang sederhana. Ini bongbongan ya guys ya. Maksudnya bukan bongbongan kayak gimana. Maksudnya tuh cuman kayak isinya username, dah gitu aja. Satu biji aja, ngapain banyak-banyak. Karena ini tujuannya bukan untuk show off website, bukan. Tapi lebih ke menunjukkan cara bermain full stack yang paling dasarnya aja untuk kalian biar nggak bingung ya. Kita balik lagi ke layar. Kolom pertamanya gua taruh username aja. Enggak, ID dulu. Kolom pertamanya biasanya ID, yang mana ID-nya itu primary dan auto increment ya. Ini untuk kebutuhan listing data gitu loh secara default. Kalau udah di save and next, terus kita bikin satu lagi, taruh aja namanya username, tipe datanya varchar. Sini ya udah not null aja. Save. Udah cuma 2 biji doang nih untuk sampel ya. ID auto increment, username varchar, not null. Dah, that's it, kayak gitu doang. Kalau udah tinggal di save, nama tabelnya users. Jadi ini ceritanya kita bikin tabel user. Oke. Dan tinggal di oke aja. All path primary key must be not null. Oke, ada yang salah. Jangan lupa kalau primary key itu not null ya, harus dicentang. Jadi langsung save lagi dan save aja nama tabelnya user. Oke, kelar. Sekarang kita punya tabel user yang isiannya masih kosong di sini ya guys ya. Nggak ada datanya nih. Kita bakal buat datanya ke sini sementara. ID-nya 1 dan username-nya Dea Afrizal sebagai sampel doang. Nah, ini dipastikan aja kalian masing-masing mengetahui seputar aplikasi atau DBMS-nya yang kalian gunakan gitu, entah PHP-admin ataupun MySQL MySQL Workbench ataupun DBeaver atau apa gitu. Ini untuk kebutuhan kalian memanage database biar lebih mudah aja lewat user interface. Karena kalau enggak ya lu bisa aja lewat MySQL biasa kayak gini ya. Cuman gua males bikin tutorialnya. Contoh, kita pakai database yang use database belajar full stack ya. Belajar full stack kayak gini, show tables. Ini ada tabel users tadi, langsung select bintang from users, nanti bakal muncul data gua. Enggak ya, select bintang from user. Kenapa? Oh, belum di save ini. Kita save dulu ya. Save. Oke, sip. Coba lagi. Select bintang from user bla. Ada nih ID 1 Dea Afrizal kayak gitu. Tapi gua nggak mau lah. Gua nggak mau pakai terminal. Jadi langsung aja di sini biar lebih hikmah dan lancar kalian ngikutinnya. Database sudah tersiapkan satu tabel doang nih sebagai contoh. Maka kalau kita lihat ke gambar sekarang, tahapan berikutnya adalah kalau udah disiapin ya, MySQL udah ada nih, udah ready. Sini udah ready, kita bikin dulu ya. Ini database kita ready, DB, anjir. Kocak banget. Susah banget nih pakai mouse ya, harusnya pakai pensil. Mohon maaf nih guys. Bukan gue yang jelek ini, mouse-nya jelek. Kalau udah kita bikin API-nya ya, API dulu. Nanti setelah API baru ke sisi kliennya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini baru enak. Kita bikin dulu API-nya. Untuk API-nya gue bakal pakai Express.js, jadi langsung aja kalian siapin di sini Express.js. Cari di Google masing-masing. Pencet yang installing, cara installnya kayak gimana nih Express.js. Kita perhatiin. Cuman kayak gini doang, npm init bla 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 ya, gue masih ingat. Jadi kita langsung coba masuk ke directory folder yang kita punya. Sekalian ya, pokoknya sesuaikan aja kalian mau pakai apa. Bikinlah seperti inilah. Ini kan database udah, sekarang kita bikin dulu directory khusus untuk si Express.js-nya. mkdir express basic, cd express basic. Di sini belum ada apa-apa, baru kita lakukan npm init ya. Min y aja biar cepet. Oke, kalau udah di npm init berarti kan sekarang udah ada package JSON. Nah, kita harus masukin si Express.js sebagai dependensi ke dalam package JSON yang kita punya. Jadi langsung npm install Express.js-nya. Express kayak gini doang. Oke. Sip, kita juga butuh satu hal yang namanya CORS supaya nanti klien kita nggak kena block gitu ketika ngehit ke API-nya. Jadi install langsung di sini npm i CORS. Kayak gitu aja. Satu lagi nodemon. npm i nodemon. Min save min dev. Tambahin kayak gini. Biar apa? Biar nanti kalau ada perubahan codingan, servernya bakal langsung auto reload. Jadi nggak perlu dimatiin dulu, dinyalain lagi kalau pengen dapetin perubahan. Dah, sesimpel kayak gini dulu aja. Kita buka VS Code. Yuhu.
Oke, sip. Kelihatan ya aman di sini ya. Kurang gede ya. Gue zoom in lagi. Nah, udah gede banget. Bikin satu file di sini. Satu file baru, taruh aja namanya main.js. Seperti ini. Langsung kita coding sedikit ya. Const express sama dengan require dari express.js. Kita langsung bikin const app sama dengan app sama dengan express ya, dari express. Langsung bikin app.listen ke arah port berapa yang kita mau jalanin expressnya, taruh aja 3001 ya. Terus kita bikin console lognya di sini. Oke. Seperti ini. Dan untuk bikin routingannya, ini udah langsung jadi ya, app-get hello world ngetes dulu. Tinggal kita cek ke package.json. Jadi ini basic dari Express.js. Kalian bisa lihat di dokumentasinya untuk membuat API seperti apa. Tapi ini intinya yang ini adalah gerbang utama kita ya. Ini sebagai gerbang utama masuk API halaman awalnya. Gitu. Terus yang ini jalanin servernya di port 3001 gitu. Ini mah inisialisasi awal aja. Kalau udah kayak beginian, kita coba nyalain, tapi sebelum nyalain cek dulu di package.json. Kita harus bikin satu script supaya bisa menjalankan si proyekan Express.js ini. Taruh aja di sini dev.2, kasih koma karena kita udah pakai nodemon, jadi bukan lagi dengan cara node main.js untuk jalaninnya, tapi ganti jadi nodemon main.js. Entry point mainnya diganti jadi main.js, bukan lagi index.js. Oke, udah kayak gini aja. Tinggal dinyalain lewat terminal ya. Gue langsung buka terminal di sini. Sip. Cara jalaninnya berarti tinggal npm run dev aja. Otomatis 3001 di sini nyala. Betul guys? Ini server running on port bla 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 sesuai dengan codingan kita di sini. Server is running on port 3001. Ini API pertama dan ini package.json-nya. Dev untuk nyalain aplikasi main.js-nya. Ini yang very basic guys. Ini nggak ada yang gua aneh-anehin di sini, cuman dasar seperti ini doang. Cara mengetesnya kayak gimana nih? Localhost 3001. Kalau kalian pakai terminal Linux bisa sesederhana curl http localhost /2 3001 enter, ntar muncul kayak gini hello world. Ini adalah dari main.js yang ini. Res.send itu artinya keluaran atau respon dari API yang bakal dikirim ke klien yang merequestnya. Nah di sini gua nge-requestnya via terminal lewat curl dan muncul hello world kurang lebih seperti ini. Nah nanti bakal kita ambil lewat React.js bukan lewat terminal seperti ini. Ya ini sebagai sampel doang. Tapi kalau kalian misalkan bingung dan bukan pakai terminal Linux, kalian bisa coba download extension yang namanya Thunder Client di sini. Lu buka extension di VS Code lu, cari yang namanya Thunder Client. Nih, silakan di-download karena ini untuk kebutuhan mengetes API yang kalian punya. Nah, kita bakal coba eksekusi ya. Kita tes dulu untuk routingan yang ini. Apakah berfungsi atau tidak. Gua awasin dulu nih. Takutnya kamera gua ngalangin ya. Kayak gini. Ini kita buka ya. Thunder Client-nya. Klik aja new request di Thunder Client. Nanti otomatis bakal muncul seperti ini. Ntar gua awasin dulu nih terminalnya. Nah, inilah munculan Thunder Client. Kalau diklik tuh bakal seperti ini yang new request. Jadi kita tinggal masukin URL-nya aja ke sini dengan metode apa yang mau kita lakukan. Mau post, put, delete, page head, option, bla bla bla. Karena endpoint yang kita punya di awal itu cuman app.get alias endpoint-nya itu metodenya get untuk ngambil data doang. Hello world, munculan responnya, maka di sini kita masukin aja langsung. Nggak usah pakai HTTPS, pakai HTTP doang. Ke arah localhost 3001. Ya, sesuai dengan endpoint-nya. Sekarang lu send aja, muncul ke sini hello world dengan status 200. Oke. Aman? Sama? Kalau udah sama, sekarang kita cek lagi ke main.js biar kalian bisa tahu perbedaannya apa nih. Kalau yang app.get ini kita ganti jadi home misalnya, /home, lu save. Balik lagi ke request, lu enter lagi di sini send, nggak akan bisa 404 not found karena sekarang URL-nya udah diganti jadi /home. Nah, ini endpoint yang kita punya. Disebutnya endpoint ya. Ini endpoint /home nih. Nah, kita balikin lagi ke / biasa. Maka cara merequestnya harus / biasa. Kayak gini. Home-nya udah nggak bisa lagi. 404. Cukup paham sampai sini? Nggak pusing kan ya? Kecepatan atau nggak? Gua ngopi dulu. Bentar. Kalau misalkan yang kayak gini kalian masih bingung, berarti
Ini berarti front end lagi, back end ya, kalian belajar lagi sedikit. Karena ini basic banget nih, nggak ada codingan yang aneh di sini, cuman app get doang kayak gitu. Ya enggak? Cuman app listen udah kayak aduh gila buset. Ini mah sederhana banget ya. Tapi kalian bisa mulai belajar dari channel gua di playlist University semester ketiga. Tuh lu coba cek situ, itu belajar backend API Node.js, Express.js. Berikut dengan koneksinya juga ke MySQL. Nah sekarang kalau udah kayak gini kita coba konekkan ke MySQL-nya ya. Sorry gue sambil ngerokok ya. Tunggu wait. Yuk kita konekin ke MySQL, kita install dulu dependensinya di terminal npm install MySQL, lu enter di folder Express Basic-nya. Oke, kalau udah tinggal diimport sini si MySQL yang kita punya. Const MySQL sama dengan require MySQL. Dah. Langsung bikin untuk koneksi ke database-nya const MySQL supabase. Const database sama dengan MySQL.create connection. Nah, di sini connection-nya ada banyak ya yang harus kita masukin. Kasih kayak objek gini. Yang pertama ada host. Nah, ini nih. Password dan nama database-nya apa kayak gitu. Oke. Ini formatnya untuk kalian bisa connect ke MySQL. Tadi di database gua kasih namanya itu, nama database-nya adalah belajar strip underscore full stack ya. Harus sama persis seperti yang ada di database kalian. Coba cek lagi, kalau gua di db get belajar underscore full stack udah bener. Hostnya root, passwordnya lu masukin p@ssw0rd123, ini password gua. Hostnya localhost, sudah kayak gini doang. Kalau udah kayak gini seharusnya kita bisa melakukan pengetesannya di sini kayak database.connect error untuk kita melihat nih if error throw error, kalau enggak console log database connected. Seperti ini. Jadi pertama bikin dulu untuk koneksi database-nya dengan database yang kita punya, udah pasti MySQL-nya, masukin sini. Mana kamera? Oh ini ya kamera. Mohon maaf guys, gua lupa kamera ada di mana. Ternyata di sini bukan di situ. Nah, kalau udah di config ya, terus kita coba melakukan pengetesan apakah fungsi atau enggak ini koneksinya. Nah, jangan lupa buka tutupnya. Kalau ini udah aman, seharusnya di terminal kita maka bakal tertulis database connected sebelum kita melakukan endpoint atau hitting ke endpoint gitu. Sebelum kita melakukan hitting ke endpoint yang kita punya. Karena dia codingannya di luar, maka dia bakal dieksekusi terlebih dahulu sebelum masuk ke sini, sebelum user itu ngeklik endpoint yang kita punya atau pakai endpoint yang kita punya. Jadi kita coba lihat dulu di sini terminal punyanya VS Code, apakah muncul database connected? Muncul ya, database connected artinya sudah berfungsi. Nah, sekarang gimana caranya? Di database kita kan udah punya nih user ya. User di Afrizal, ID-nya 1, udah kayak gini doang nih. Kita munculin ini ke bagian API yang kita punya, yaitu endpoint ini. Oke. Gimana caranya nih biar bisa masuk ke endpoint ini? Sederhana, karena kita udah punya variable database di sini, kita tinggal panggil aja database.query. Nih query, kita masukin query-nya ya guys ya. Query-nya misalkan select bintang from tabel users. Kita ngambil semua user, dah kayak gitu aja. Terus di sini kita punya lagi, nah ini udah dibantu sama AI deh ya. Nah, gampang banget. Ada error, ada rows. Terus kita validasi, jika error maka kita akan kembalikan error, jika tidak maka kita bakal res.json. Gue bakal pakai JSON ya. Karena biasanya API itu responnya formatnya JSON. Jadi kita kirim ke depan berupa JSON bukan berupa send seperti ini. Maka res.send-nya awasin aja. Nah kayak gitu. Res.json kita kirim. Apa yang mau dikirim? Misalkan success true. Terus message-nya apa? Getting users data misalnya. Contoh. Terus kita munculin data usernya. Data rows. Udah rows doang. Nah ini satu format yang basic di API. Kita ngasih success information, apakah dia sukses mendapatkan data atau enggak. Kita kasih message-nya getting user data, kita kasih datanya. Data apa? Data user. Dan sekarang kalau kita coba lagi di Thunder client kita, lalu send, dang. Apakah muncul datanya? Success true, message getting user data, datanya muncul nih kayak gini. Dan dipastiin langsung
Kalau udah ngoding seperti ini, pastiin datanya ada banyak apakah berhasil atau enggak. Kita masuk di Biget lagi, terus kita insert satu data baru. Taruh aja ini ID 2 dan namanya misalnya siapa ya, Fikriansyah. Kita save. Oke. Dan kalau kita running lagi di bagian Thunder Client atau software apapun yang bisa kalian pakai untuk melakukan fetching atau hitting ke endpoint API, langsung di send, maka sekarang udah nambah langsung Fikriansyah. Nah, data ini yang bakal kita pakai di sisi front end. Kita bakal melakukan hit ke endpoint slash yang kita punya, terus nanti dari API itu kan ngirim respon JSON nih. Jadi data ini seutuhnya nanti bakal ada di React.js kita. React.js kita tugasnya adalah tinggal nge-mapping data, munculin nama-nama username-nya aja ke bagian tampilannya. Nah, kayak gitu full stack tuh, sesederhana itu ya untuk yang basic di awal belajar. Tapi kesananya nanti pasti banyak hal yang berbeda dan kalian akan kekagetan sendiri gitu loh guys ya. Nah, udah nih, sekarang kita coba pakai React.js-nya. Untuk Express stop dulu sampai sini. Kita simpen dulu aja VS Code-nya. Untuk terminalnya kita back dulu, kita bikin satu project baru khusus front end yaitu React.js. Sini gua bakal bikin mkdir atau enggak. Langsung aja pakai Vite ya, kita lakukan penginstalan npm create npm install Vite. Lupa, buka aja browsernya, Bro. Gue lupa React pakai Vite-nya ya. Ini di sini cara penginstalannya kurang lebih kayak gini. npm create Vite latest. Ini gua install React.js. Oke. Langsung tempel sini aja. Set. Nah, nanti bakal disuruh masukin nama proyekannya apa. Ini misalkan client React. Pilih mau pakai apa, pakai React. Tuh ada React, ada Vue, ada Vanilla, ada Lit, ada Svelte, ada Solid, Quick, dan lain-lain. Gue pakai React.js, Basic JS aja yang ini, JavaScript. Oke, masuk ke foldernya, client React. Lihat dulu, udah ada, tinggal lakukan npm installnya. Nanti package-nya bakal masuk sebagai modul ke sini, ke dalam proyekan front end React-nya guys ya. Kita tungguin aja, rada lama, koneksi gue lagi jelek. Maklum, Indigo di akhir bulan. Sekarang tanggal 26 by the way, jadi pasti Indigonya bermasalah. Oke, ini udah kelar. Sekarang kita buka VS Code lagi. Nah, ini yang sisi React.js-nya guys ya. Ini yang React.js-nya. Kita coba buka di src app.jsx. Oke, hapus semua div yang ada di sini. Kita nggak akan pakai bawaannya mereka. Awasin. Sisain. Nggak usah ada yang disisain deh. Udah awasin aja semuanya. hilangkanlah. Kasih H1 aja testing gini biasa. Terus kita buka terminal dan kita nyalain ya. Buka terminal. Nyalainnya npm run dev langsung. Ya udah kebuka di localhost 5173, tinggal diklik aja. Ini adalah front end kita by the way. Localhost 5173 kita buka, tunggu di sini. Nah, testingnya sudah masuk. Sekarang gimana caranya ini testing bisa ngambil data dari database, ya kan? Dan secara konsep tadi, konsepnya adalah begini. Client, nih React, dia di depan sendirian, di belakang ada database, di sini ada API. Kita nggak bisa langsung sini, Pak. Untuk proyekan yang ini kita nggak bisa langsung sini. Kita harus kemana? Udah pasti kalian harusnya tahu. Kita harus ngarah ke API dulu. Nanti API bakal melakukan tugasnya itu merequest data ke database. Karena React.js itu minta data user, woi, katanya gitu. User. Kata API, oke, siap boy. Cari ke database, data users. Ternyata ada, oke, kata database, nih bray ke API. Terus kata API, oke, siap. Lempar lagi ke sini. Seret. Nah, inilah yang dinamakan respon. Oke. Yang ini namanya request. Jadi, dari React ke API itu namanya request, dari API ke React itu namanya, betul, respon. Bener banget guys. So, kita langsung cek ke React.js. Di sini ada banyak cara untuk lo melakukan fetching data disebutnya ya. Fetching data kemana? Ke API. Nah, gua bakal contohin yang paling sederhana dulu aja. Kita hapusin dulu yang nggak dipakai di sini. Jadi sisain 2 biji doang seperti ini. Ini kita sisain. Cuman kayak gini aja. Kita bikin dulu const endpoint. Sama dengan http localhost 3001, sesuaikan aja seperti yang tadi kita punya. Nih, bagusannya kalau API itu biasanya kita pakai endpoint yang namanya /API, /v1/users misalnya contoh nih. Artinya kan
kita punya variabel endpoint yang ngarah ke localhost 3001/API/1/user. Maka di backend kita pun kita arahkan ke sini juga. Tapi seharusnya front end yang mengikuti flow dari backend seharusnya ya. Jadi bukan backend yang ngikutin flow front end. Enggak, tapi biasanya tuh dari front end itu mereka menyesuaikan dengan endpoint yang kita punya. Makanya anak front end itu suka nge-request, "Bang, mana endpoint backend-nya yang untuk ini? URL-nya apa?" Nah, anak backend bakal kasih. Jadi karena biar lebih rapih dan lebih merenah, kita ikutin aja sesuai seperti yang seharusnya, yaitu pakai /API/v1/bla bla bla. Nah, gue bakal benerin dulu ya untuk backend-nya. Nah, ini cara benerinnya ya udah, berarti kan tinggal masuk aja sini /API/v1/users. Ini adalah routingan untuk mendapatkan data user. Ya, jadi gue bakal ganti komentar programnya, ambil data user, semua data user, begitu. Oke, kalau sudah, check back to React.js. Mana React.js teh? React.js. Sip. Di sini kita lakukan fetching dengan cara apa? Kita bikin satu function, const fetch user sama dengan asing, pakai asing await ya. Biar enak. Nah, udah dikasih sama AI. Nah, jadi function fetch user ini difungsikan untuk mengambil data ke endpoint yang kita punya. Maka di sini kita pakai await fetch. Nah, terus hasil dari respon JSON yang dikirim sama backend sama API itu kita tampung ke dalam variabel data. Maka di sini kita lakukan console log datanya. Dan kalau pengen ketika kita melakukan reload pertama kali di halaman utama langsung nge-fetch data user ini, maka kita pakai use effect dari React.js. Use effect-nya kita ambil. Jangan lupa diimport use effect-nya. Kasih dependensi kosong seperti ini. Langsung panggil aja nih fetch user-nya. Set kayak gini. Udah. Sekarang kita balik lagi ke browser. Terus kita coba reload di bagian React.js-nya sini. Jangan lupa inspect elemen dulu. Dipastikan lu lihat di bagian konsol apa yang terjadi ya. Nih, konsol ini kan masih jelek, rusak semuanya. Kita reload sekali. Masih merah-merah, tidak ada yang terjadi. Kalau lu cek ke bagian backend terminal, ada apa? Kita coba lihat ya. Sini masuk ke terminal. Database connected, tidak ada log sesuatu yang terjadi di sini. Kita coba masukin log dulu, console.log di area backend ya. Get API di request. Get API user di request. Sebagai log doang nih. Seharusnya ketika website React-nya di reload, maka nanti ke terminal bakal muncul tulisan get API user di request. Oleh siapa? Oleh si klien pastinya. Tapi kenapa error? Karena terjadi yang namanya CORS atau blocked resource. Kita coba lihat. Fetch bla bla bla, kita pergi ke network. Jadi mainannya itu kalian harus familiar sama yang namanya network di bagian inspect elemennya browser dan juga konsol. Konsol dan network. Dua itu udah cukup lah setidaknya untuk kalian bisa belajar full stack. Nah, lu cek ke sini, setiap kali lu reload, maka dia akan melakukan fetching ke API, ke endpoint yang tadi. Maka di sini lu bisa lihat nih, ada dua yang tercentang alias error nih. Coba reload lagi, set. Nih, rusak ya. Nih kalian bisa baca di sini request mode to no CORS bla bla bla. Supaya ini ke fix, kita masuk ke backend dulu ke API yang kita punya. Tadi kan di awal kita udah install yang namanya CORS ya. Jadi kita masukin sini const CORS sama dengan require CORS. Terus dari instance-nya si Express kita panggil CORS-nya. Kita pakai. Tinggal kayak gini doang. app.use CORS kayak gini. Udah. Sekarang kita coba reload lagi website React-nya. Nah, sekarang udah muncul nih. Success true, message getting user data. Ya, dan datanya adalah username di Afrizal, Fikri. Gimana? Udah aman ya? Kalau lu cek ke network itu apa yang terjadi antara request dan antara response. Jadi ketika di reload, kita melakukan request ke backend. Backend melempar status 200 oke. Dan ini endpoint-nya. Dan kalau diklik tab yang response, maka muncul data sesuai seperti apa yang udah kita coding di bagian backend. Jadi kalau lu cek, ini udah hasilnya tuh sama persis seperti apa yang kita lakukan di bagian ini. Thunder client. Benar gak? Dan lognya langsung kelihatan. Get API user request. Get API user di request. Ya gak? Kurang lebih itu tuh. Satu step awal. Nah, step berikutnya adalah kalau udah dapetin datanya via JSON tadi ya, di bagian React.js, tinggal kita tuh dari front end nge-mapping data yang kita punya di sini. Nah, cara mappingnya kalau udah
berhasil nih requestnya diambil, bikin dulu satu state baru di sini. Const ya users set user. Ini di React.js by the way ya. Jadi tiap stack beda-beda caranya. Silahkan disesuaikan aja. Nah kalau udah dapat data, gua bakal set usernya pakai data yang kita punya. Alright. Nah make sure lu cek lagi ke bagian console log. Tadi alurnya itu seperti apa? Data.data. Ada data.data kayak beginian ya. Jadi yang bakal kita masukin ke user sini itu bisa langsung data.datanya atau data doang, terserah kalian. Nah, simpelnya sih ya gini dulu aja. Nanti kita bisa map. Mapnya di sini langsung aja di bawahnya nih. Kasih kurung kurawal dulu. Misalkan itu kan user ya, users.data.map. Oke, user. Dan tinggal kita lakukan return div p user.username. Div-nya kasih key-nya dari user.id. Kayak gitu. Udah sih, kayak gini aja seharusnya udah beres. Ini nge-mapping data ya. Kenapa? Karena users itu, kan tadi kita masukin ke user itu semua respon dari API ya, termasuk dengan success true nih, termasuk dengan message, success, dan lain-lain. Nah, yang kita mapping itu adalah objek dari isiannya, yaitu si objek data ini. Makanya di sini users.data.map bla 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 bla. Dan sekarang udah tampil ya, De Afrizal Fikriansyah. Data ini ada dari API. Gitu kurang lebih tuh mainannya. Ini front end udah berhasil masuk ke back end ya, ini FE udah berhasil ngambil data lewat API. API udah masuk ke DB. DB udah balikin lagi ke API, API balikin lagi ke front end. Jadi alurnya sudah seperti ini. Ini udah bisa dibilang full stack basic awal kali ketika kalian belajar tuh kayak gini kurang lebih awalannya. Standar mapping di sini dari React.js-nya, no styling, standar fetching, no library, no Axios dan lain-lain. Dasar banget. Untuk di back end-nya cuman seperti ini doang. Ya, koneksi database, pakai CORS biar nggak kena blok, ngehit dari front end ke back end. Validasi database apakah udah connect atau belum, terus bikin satu endpoint untuk ngambil data, semua data user, terus listen atau servernya dijalanin di port berapa. Kalau udah kayak gini kita nggak perlu lagi si standar client, kita bisa close, kita bisa langsung testing ataupun lihat datanya lewat front end karena front end udah full ngehit ke endpoint yang kita punya itu si users ini sendiri. Jadi kalau misalkan suatu saat lu nambah data di database, kita bisa lihat langsung interaksinya di sini. Kita contohin ya. Ini kan baru ada 2 data doang ya. 2 data doang. Sini cuman 2 data. Kita bakal coba tambahin datanya apakah langsung ke load lagi atau enggak ya. Sini new row. Oke. Nomor 3 Sunny. Serah dah. Satu lagi nomor 4 misalnya Maya. Udah. Kita save. Oke, maka seharusnya ketika kita reload ini akan berubah datanya otomatis. Puff. Dan kalau terjadi error seperti ini kayak nggak tahu nih apa, kita coba inspect dulu ya. Kita lihat inspect element console reading map error. Karena biasanya di React ketika nge-fetch itu nggak langsung muncul data, ada loading dulu. Sedangkan di sini kita udah langsung seolah-olah optimis bahwa datanya itu udah pasti ada secara instan. Sedangkan di belakang itu terjadi background process. Maka kita kasih tanda tanya untuk make sure bahwa datanya itu kalau belum ada ya udah nggak apa-apa, nggak usah di-errorin. Jangan dimunculin apa-apa. Kalau udah ada baru munculin datanya. Si div ini kurang lebih kayak gitu ya. Kita coba save dan cek lagi. Nah sekarang udah muncul langsung De Afrizal, Fikriansyah, San, Maya, dan lain-lain. Kita coba tambahkan lagi di dbget apakah error atau tidak. Tambah 1 data atau 2 data ya. Yang kelima Reno. Yang keenam Hafid. Typo biarin dah. Save. Oke. Reload. Udah masuk langsung sini. Renoy, Hafid. Ya. Udah kurang lebih kayak gitu aja tuh untuk main full stack. Sisanya ya udah. Berarti kalau kalian pengen CRUD ya udah sih. Nggak usah tutorial lagi, kalian harusnya udah tahu gitu. Kenapa udah tahu ya? Karena secara basic konsep kalian udah harusnya paham. Front end kalian udah cukup mengerti kalau pengen belajar full stack. Sebatas kayak gimana ngertinya? Ini misalkan contoh nge-fetch data. Terus lu melakukan fetch ke API yang metodenya berbeda. Misalkan kalau yang saat ini kan kita baru cuma punya get doang ya, get doang.
Kalau suatu saat lu punya lagi di sini untuk insert user, berarti kan metodenya adalah sini post. Jadi di sini ganti aja getnya ke post. Terus endpointnya pakai yang serupa juga nggak masalah, aman-aman aja. Sisanya tinggal disesuaikan saja. Ini nggak usah select tapi insert. Insert kemana? Insert into, ya kan? Insert into tabel users. Value-nya apa yang mau di-insert adalah username. Kayak gini kan. Terus values-nya tanda tanya. Kan begini biasanya. Terus nanti datanya tinggal masukin bla bla bla. Untuk update ya sama. Postnya ganti jadi .put atau .page, terserah kalian. Nah, disesuaikan aja dengan spesifikasi teknologi yang kalian pakai. Apakah pakai Express.js, apakah pakai Koa misalnya, atau pakai Golang, Python yang gitu-gitu. Kurang lebih kayak gitu aja dari gua ya untuk mainin full stack. Konsepnya semoga cukup jelas. Kurang lebih intinya adalah seperti ini. Ada front end, ada API, ada database, dan terpisah semuanya untuk di kasus yang kali ini. Dan walaupun sebenarnya lo bisa juga main yang langsung nggak terpisah kayak ginian. Jadi seperti yang tadi gua contohkan di awal, yaitu seperti Laravel, itu juga udah termasuk full stack. Ataupun Next.js, nggak terpisah servernya. DB nggak DB sendiri, API nggak API sendiri, FE nggak sendiri juga. Jadi semuanya udah satu paket di dalam Laravel ataupun Next.js. Nah, tapi untuk yang kasus kita pisah-pisahin. Nah, nanti pada faktanya di akhir setelah kalian kelar tuh proyekan full stacknya, si FE ini kita bakal masukin ke satu server. Misalkan di sini server apa? Server khusus untuk front end. Misalnya lu punya front endnya ada 3 contoh. Nih, masuk satu server ini bisa kayak gini. Terus untuk API lu juga punya server di sini, dan untuk database lu juga punya server di sini. Gitu. Bisa kayak gini. Nanti semuanya saling terintegrasi. Semuanya saling connect lewat si API ini. Jadi FE ini masuk API, FE ini masuk API, FE ini masuk API. Ataupun bahkan digabungin juga. Di sini lu punya Laravel, yang mana Laravelnya ngehit ke DB langsung ke sini, gitu. Bisa nih. Laravelnya langsung ke database. Ini biasanya kita peruntukkan untuk BO namanya, atau back office, yang bisa mengontrol apps-apps kecil di dalam seluruh sistemnya gitu ceritanya. Ini kalau kalian mainin B2B apps atau B2C apps, biasanya kayak gini nih. Biasanya ya, kalau sepengalaman gua, ada Laravel untuk dipakai kebutuhan back office yang bisa merubah data secara langsung ke database tanpa lewat API. Fungsinya apa? Kalau suatu saat API-nya mati, deng, maka ini data tetap kita bisa kontrol lewat Laravel gitu. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Untuk video kali ini gua nggak bisa panjang-panjang, cuman kasih spill sedikit doang seputaran full stacknya, mohon maaf ya guys ya. Jadi cuman codingan select doang dari API, front end cuman nge-fetch doang, database cuman satu tabel, satu database kayak gitu-gitu. Tapi pada faktanya lagi dan lagi gue bilang ya, bahwa full stack itu ragam caranya banyak, ragam pengimplementasiannya itu banyak banget, dan juga bahkan nanti ragam deploymentnya pun berbeda-beda. Belum lagi hal lainnya kayak unit testingnya, belum lagi banyak third party yang belum kita pakai, cara integrasi A, B, C, D, F, G, belum nanti mainin ke cloudnya dan lain-lain, belum validasinya juga bahkan yang hal kecil-kecilnya. Jadi semoga ini bisa membuka gambaran kalian seputar full stack tuh ada ragam yang seperti ini loh gitu. Kita bisa bermain juga dengan aplikasi yang terpisah. Nah, kurang lebih inilah wujud dari aplikasi terpisah yang saling terkoneksi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi belajar full stack di awal. Dan gue sarankan kalian pelajarin dulu front end-nya secara matang, back end-nya secara matang, termasuk dengan database dan lain-lainnya. Setelah itu baru kalian masuk ke full stack biar nggak terlalu pusing nantinya. Yang paling pusing itu nanti ketika launching apps-nya. Kalian akan ketar-ketir kalau nggak mengerti seluk-beluk di luar dunia codingannya. Gue Refrijal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.